Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Iwanadi Cahya Utama dengan NIM 2309591173 di kelas C, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum yaitu uji sensitivitas kuman. Baik, latar belakang kasus penggusuran bakteri menggunakan media umum seperti nutrien agar atau media selektif seperti mikonki agar. Nah, sebelum penggusuran dilakukan, media plate yang digunakan harus steril, permukaan media kering, dan alat yang digunakan juga harus steril. Setelah penggusuran, media diinkubasi dengan suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, keesokan harinya, identifikasi media dapat dilakukan dengan memperhatikan bentuk, warna tepian, evaluasi, konsistensi, bau, dan diameter koloni. Nah, kolibasilosis adalah penyakit hewan terdapat pada hewan muda yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli. Nah, pada unggas, infeksi E. coli dapat menyebabkan penyakit seperti ovalitis, aerosaculitis, peritonis, dan salpintis. Nah, penularannya dapat secara langsung seperti kontak antara ayam sakit dan ayam sehat atau secara tidak langsung melalui kontak ayam yang sensitif dengan bahan-bahan yang tercemar oleh sekresi tubuh penyebab kolibasilosis. Nah, penyakit ini dicurigai pada beberapa ayam yang sakit dengan gejala mencret warna putih, pertumbuhan ayam lambat, dan cenderung diam atau tidak aktif. Nah, praktikum ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya bakteri E. coli pada ayam penyebab penyakit kolibasilosis serta untuk mengetahui metode dan cara pengidentifikasiannya di laboratorium. Baik, langsung saja kita yang pertama itu pengenalan alat, membuat media, dan isolasi. Baik, langsung saja kita pada metode kerja, itu cara pembuatan nutrien agar A untuk membuat 1 liter medium. Yang pertama itu bisa ditimbang sebanyak 3,5 gram medium instan. 2 suspensikan dalam aqueous dan volume akhir dibuat 1000 ml. Panaskan suspensi ini sampai agar-agar menjadi matang. Nah, masukkan ke dalam tabung reaksi. 5. Sterilkan dengan autoclave pada temperatur 121 derajat Celcius dan tekanan 15 IBS selama 15 menit. Nah, yang keenam, simpan pada tempat yang dingin dan kering. Yang selanjutnya itu pembuatan media. Yang pertama adalah siapkan hati ayam segar, siapkan semua alat steril yang akan digunakan. Selanjutnya belah hati ayam menggunakan pinset, sterilkan ose. Nah, ambil sampel hati ayam menggunakan ose steril, kemudian strik atau garis di plate menggunakan ose yang sudah berisi sampel. Oke, langsung saja ini adalah hasil pengamatan pada pengamatan peralatan, yaitu yang pertama itu ada ose, yang kedua ada pinset, yang ketiga ada Bunsen, yang keempat itu adalah cawan Petri, yang kelima itu adalah mortar, yang keenam adalah Mayer, yang ketujuh itu ada timbangan digital, kemudian ada freezer, inkubator, dan autoclave. Nah, yang 11 ini ada magnetic stirrer, yang ke-12 itu adalah tabung reaksi. Baik, ini adalah hasil pengamatan dari isolasi bakteri, yaitu yang pertama adalah nutrien agar atau Na, itu keterangannya berwarna putih kental mengikuti strik atau garis pada plate. Lainnya itu adalah Salmonella Shigella agar atau SSA, itu tidak teridentifikasi adanya bakteri SSA. Yang terakhir itu ada Eosin methylene blue agar atau EMBA, itu Escherichia coli tidak teridentifikasi karena tidak berwarna hijau metalik, namun terdapat sekitar 83 bakteri dalam media EMBA. Beginilah pembahasan singkat mengenai praktikum yang pertama itu berdasarkan hasil pengamatan pada Na, SSA, dan EMBA dapat diketahui bahwa pada media Na yang merupakan media umum teridentifikasi bakteri setelah dilakukan inokulasi yaitu berupa warna putih kental yang mengikuti arus atau garis strik, sedangkan pada SSA tidak teridentifikasi bakteri dikarenakan strik yang dilakukan terlalu dalam sehingga bakteri gagal untuk dapat diidentifikasi pada media tersebut. Dan pada EMBA tidak teridentifikasi adanya Escherichia coli yang merupakan penyebab dari penyakit kolibasilosis dikarenakan tidak adanya warna hijau metalik yang merupakan ciri atau penanda adanya Escherichia coli yang merupakan gram negatif. Namun pada EMBA dapat diketahui bahwa terdapat sekitar 82 bakteri di dalamnya. Dapat disimpulkan bahwa pada sampel yang diuji terdapat bakteri, namun belum dapat dipastikan lebih lanjut apakah bakteri tersebut merupakan bakteri Escherichia coli penyebab dari penyakit kolibasilosis pada ayam. Oke. Oke, praktikum kedua itu adalah identifikasi kuman dengan pewarnaan gram dan uji katalase. Oke, masuk ke metode kerja, itu ada alat dan bahan, itu berupa gelas objek, bunsen, isolat bakteri, larutan pewarna gram, itu ada kristal violet, iodin, alkohol, dan safranin, dan juga ose. Oke, kita masuk pada metode kerja, itu pewarnaan gram, itu yang pertama ada sterilkan ose sebelum digunakan, ini panaskan. Yang kedua itu ada teteskan aqueous ke gelas objek sebanyak 3 tetes. Yang ketiga, ambil sedikit koloni bakteri dari permukaan media padat,
dengan menggunakan enzim steril lalu campurkan dengan tetesan Aqueous. Yang keempat, yaitu lakukan fiksasi dengan cara mengenaikan gelas objek sedikit agak jauh dari api bunsen dengan jangan sampai mengenai api. Yang kelima, setelah fiksasi, teteskan 2-3 kristal violet di atas gelas objek sampai menutupi preparat koloni tersebut, lalu diamkan selama 1 menit. Yang keenam, cuci dan dengan air mengalir, kemudian keringkan. Yang ketujuh, setelah kering, teteskan dengan beberapa tetes iodin lalu diamkan selama 1 menit. Selanjutnya, cuci kembali sisa tetesan iodin dengan air mengalir lalu dikeringkan. Setelah kering, miringkan sedikit gelas objek tersebut lalu ditetesi dengan larutan alkohol. Kemudian cuci kembali dengan air mengalir lalu keringkan. 11, setelah kering, teteskan kembali dengan larutan sapranin lalu biarkan selama 2 menit. Selanjutnya, setelah 2 menit, cuci dengan air mengalir lalu keringkan. Yang terakhir itu amati preparat dengan menggunakan mikroskop. Yang selanjutnya adalah prosedur pada uji katalase. Yang pertama itu sterilkan ose. Yang kedua, ambil sedikit koloni bakteri dari permukaan media padat dengan menggunakan ose dan minyak. Yang ketiga, teteskan hidrogen peroksida dengan kandungan 3%, lalu amati apakah ada gelembung udara atau tidak di sekitar koloni bakteri. Nah, ini merupakan hasil pengamatan dari praktikum ini. Itu hasil preparat setelah dilakukan pewarnaan gram terlihat bahwa preparat koloni bakteri berwarna merah muda yang menandakan koloni bakteri tersebut termasuk gram negatif. Yang kedua itu pada hasil mikroskop pewarnaan gram bakteri pada mikroskop terlihat bentuk bakteri yaitu kokus. Kemudian hasil uji katalase tidak ada buih yang terdapat dalam preparat koloni bakteri yang menandakan bahwa koloni bakteri tersebut termasuk gram negatif. Nah, penjelasan singkatnya itu bakteri yang diidentifikasi merupakan bakteri gram negatif yang terbukti dengan warna merah muda dalam pewarnaan gram. Nah, gram negatif dapat warna merah muda dikarenakan perbedaan struktur dinding dengan gram positif yang menghasilkan warna ungu. Nah, gram negatif disusun oleh lipid yang tebal, sedangkan gram positif disusun oleh peptidoglikan yang tebal sehingga saat diberi pewarna reseptor kedua bakteri ini sama-sama akan terwarnai. Nah, pemberian larutan kedua yaitu iodin fungsinya untuk mempererat ikatan dinding sel bakteri. Kemudian diberi warna larutan alkohol, maka gram negatif yang tersusun oleh lipid sebelumnya terwarnai oleh warna kristal violet akan larut bersama dengan alkohol dan warnanya ungunya akan luntur. Nah, sedangkan jika bakteri gram positif dia akan tetap mengikat warna ungu dari kristal violet karena tidak larut dalam alkohol. Nah, pewarnaan sapranin berfungsi untuk memberikan warna merah muda pada gram negatif karena susunan lipid yang sudah teruji oleh alkohol sehingga ia tidak jenuh dan masih dapat menyerap warna dari zat pewarna sapranin. Nah, dilihat dari mikroskop, bentuk dari bakteri tersebut adalah Streptococcus. Ya, berbentuk bulat berkeloni membentuk sekelompok sel tidak teratur sehingga bentuknya mirip kumpulan buah anggur. Nah, pada uji katalase hasil didapat ialah tidak adanya gelembung udara dan buih pada preparat koloni bakteri. Itu dikarenakan karena bakteri gram negatif tersebut tidak memiliki enzim katalase yang dapat memecah H2O2 menjadi 2H2O dan O2. Oke, selanjutnya adalah identifikasi bakteri melalui uji biokimia dan uji gula-gula. Baik, langsung saja kita menuju metode kerja. Itu ada alat dan bahan. Yang pertama itu medium TSI agar, medium SIM, medium MRVV, medium simon citrate, glukosa, laktosa, biakan bakteri, tisu, alkohol, ose, inkubator, reagen MR, reagen Copax. Ini kita masuk ke prosedur yaitu TSI agar, sterilkan ose jarum dengan cara dipanaskan tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri dengan ose, tanam dan tusukkan pada bagian tegak medium, kemudian angkat ose lalu usapkan pada bagian miring medium. Inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Amati dan catat hasil sesuai dengan hujan pembukaan. Yang kedua itu adalah SIM medium sama seperti tadi, sterilkan ose, ambil biakan bakteri lalu tanam, inkubasikan pada suhu 37 derajat, kemudian amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pembentukan untuk melihat adanya produksi indol pada biakan bakteri yang ditetesi dengan reagen Ehrlich atau Copax. Selanjutnya itu MRVP medium, satu dua tiganya sama seperti yang tadi, yang terakhir itu tetesi dengan reagen MR dan amati lalu catat hasil sesuai dengan tujuan pembentukan. Yang keempat itu ada simpan citrate agar, 1-3 masih sama seperti tadi, kemudian amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pembentukan. Oke, next.
Oke, yang terakhir itu adalah uji gula-gula. Step 1 sampai 3 masih sama, kemudian catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Oke, ini merupakan hasil pengamatan dari praktikum. Hasil uji MRVP yang positif itu berwarna merah, yang negatif berwarna kuning. Nah, hasil uji SIM medium itu yang positif adanya pertumbuhan bakteri di daerah penusukan berupa dan pergerakan bakteri dengan flagela. Yang negatif itu tidak adanya pertumbuhan bakteri, dan uji TSI itu yang positif berwarna merah dan yang negatif itu berwarna kuning. Nah, pada selanjutnya ini adalah hasil uji SCA itu yang positif itu berwarna biru, yang negatif berwarna hijau. Nah, hasil uji gula-gula yang positif itu terdapat pembentukan gas, yang negatif itu terdapat gas. Nah, gas akan terlihat dengan menggunakan tabung Durham. Nah, ini pembahasan singkat mengenai praktikum tadi. Nah, itu setiap tabung reaksi merupakan bakteri E. coli dikarenakan pada uji MRPP terlihat warna merah yang menunjukkan hasil positif dan uji indol terlihat warna merah ceri pada permukaan yang membentuk cincin menandakan reaksi indol positif. Pada uji SIM medium menunjukkan hasil positif E. coli yang ditandai dengan bakteri yang tumbuh pada tempat sel yang ditanam. Pada uji TISA, bagian bat atau bawah berwarna kuning dan bagian selain miring berwarna kuning pula yang menunjukkan suasana asam pada bat dan selain, sehingga sesuai dengan pendapat Labu P yang menyebutkan hasil E. coli berwarna kuning karena E. coli di media TCA memfermentasi glukosa laktosa sukrosa. Pada uji SYA itu E. coli menunjukkan hasil negatif karena E. coli tidak dapat menunjukkan sitrat sebagai sumber karbon, sehingga ia tidak dapat menaikkan pH dan mengubah warna medium biarkan dari hijau menjadi biru. Nah, uji gula-gula ini digunakan untuk mengisolasi bakteri E. coli dengan cara mengetahui kemampuan bakteri tersebut dalam memfermentasikan karbohidrat, di mana E. coli pada uji gula-gula ditandai dengan adanya gas pada tabung Graham. Nah, pada tabung B dapat diidentifikasi sebagai bakteri Shigella sp karena hasil uji yang memiliki keterbalikan dengan hasil uji bakteri E. coli. Oke, yang masuk kita pada praktikum terakhir yaitu uji sensitivitas kuman. Oke, pada metode kerja, alat dan bahan itu ISO. Yang pertama ada isolat bakteri murni, ada Z. coli, alkohol 70%, paper dish, antibiotik, cotton swab, cotton bud, cawan, teori api bensan, penggaris, dan korek api. Itu masuk ke metode kerja, yaitu pertama inokulasikan 3-10 koloni bakteri yang telah murni ke dalam 4 mili perbenihan cair. Inkubasikan perbenihan tersebut pada suhu 370 derajat Celcius selama 2-5 jam. Amati biarkan tersebut dan cocokkan dengan kekeruhan McFarland. Lalu ditanam dengan cara diusapkan seluruh permukaan Muller Hinton pada agar flat secara merata. Kemudian ambil kertas cakram atau paper dish yang diuji, tempelkan pada permukaan medium dengan jarak tempel 2 cm dari tepi plate maupun dari paper dish yang lain. Perbenihan diinkubasikan pada suhu 370 derajat Celcius selama 18-24 jam. Amati dan ukur diameter killing zone. Cocokkan killing zone tersebut dengan standar yang telah ada. Catat hasil pola kepekaan masing-masing antibiotik dalam 3 kategori resisten. Baik, ini adalah hasil uji sensitivitas bakteri. Nah, bisa dilihat antibiotika dengan kode B, DO, TE, C, dan SET resisten karena tubuhnya koloni bakteri. Kemudian antibiotika dengan kode K tidak resisten karena tidak terlihat koloni bakteri. Tapi semua antibiotika tersebut memiliki sensitivitas sesuai dengan standar killing zone. Oke, dari pengamatan yang telah dilakukan, hasil uji sensitivitas antibiotika terhadap bakteri E. coli dapat dihasilkan hasil diameter killing zone yaitu pada antibiotik C itu sekitar 25 mm, antibiotik bacitracin atau B sekitar 20 mm, antibiotik kanamisin atau K sekitar 27 mm, antibiotik sulfametosazol atau trimethoprim atau SXT sekitar 26 mm, antibiotik terasilin atau DE sekitar 28 mm, dan antibiotik doxycycline atau DO sekitar 24 mm. Nah, dibandingkan dengan diameter standar killing zone, semua bisa dikatakan bekas, tetapi dilihat dari hasil media, praktikum cuma pada media yang ditempelkan paper dish antibiotik kanamisin atau K yang tidak ditumbuhi koloni bakteri, sehingga disimpulkan bahwa cuma antibiotik kanamisin atau K yang peka terhadap bakteri E. coli. Oke, kesimpulan dari praktikum ini, sensitivitas antibiotik merupakan satu metode untuk menentukan tingkat
Tahanan bakteri terhadap antibiotik mengetahui daya kerja suatu antibiotik dalam tubuh bakteri dengan mengukur zona hambat di sekitar diksi antibiotik. Hasil uji ini secara otomatis dapat menentukan antibiotik pilihan yang tepat atau efektif untuk tindakan terapi. Dari praktikum yang telah dilakukan bisa disimpulkan dari 6 antibiotik yang diujikan terhadap bakteri E. coli, cuma satu antibiotik yang efektif untuk digunakan dalam pengobatan, yaitu antibiotik jenis kanamisin, dikarenakan cuma daerah yang ditempelkan peptidase kanamisin yang tidak ditumbuhi koloni bakteri. Mungkin sekian video saya kali ini. Saya tutup dengan Pramasarti. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.